warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masih di channel tutorial akuntansi dan perpajakan, masih bersama saya Siswo. Dan hari ini saya akan membuat sebuah simulasi, yaitu terkait dengan perhitungan PPh 21 bagi tenaga ahli. Nah, tenaga ahli diantaranya ada dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan juga jasa penilai. Jadi untuk tenaga ahli biasanya nanti ada namanya penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan juga tidak bersifat berkesinambungan. Nah, dalam video ini nanti saya akan mencoba menghitung bagaimana cara perhitungan PPh 21 atas tenaga ahli dengan sifat yang tadi. Jadi penghasilannya berkesinambungan setiap bulan dan juga tidak berkesinambungan. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya saya minta dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Oke, kita langsung saja di definisi tenaga ahli. Tenaga ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan jasa penilai. Peraturan DJP Nomor Per 16 PJ 2016, tenaga ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Jadi ini nanti perhitungannya sedikit berbeda dengan karyawan yang statusnya pegawai tetap seperti itu. Nah, ini merupakan tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli. Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh pasal 21 bagi tenaga ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 50 juta 5%, 50 juta sampai dengan 250 15%, 250 juta sampai 500 25%, penghasilan di atas 500 juta tarif yang dikenakan adalah sebesar 30%. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk tarif bagi tenaga ahli sendiri itu sama dengan tarif pegawai tetap. Oke, selanjutnya perhitungan PPh 21 bagi tenaga ahli dengan penghasilan berkesinambungan. Artinya tenaga ahli tersebut mendapatkan atau mempunyai atau menerima penghasilan setiap bulan seperti itu. Nah, di sini ada dua. Jadi tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Jadi untuk yang berkesinambungan ini ada dua, tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan juga hanya dari satu pemberi kerja saja. Yang pertama kita akan bahas dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Rumusnya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam contoh kasus. Pada tahun 2017, Diva adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di rumah sakit Bogor. Atas jasa tersebut, sesuai dengan perjanjian tertulis, Dr. Diva mendapatkan bagi hasil atau profit sharing sebesar 75%. Sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk rumah sakit tersebut. Selain itu, Dr. Diva juga membuka praktek dokter di rumah sakit Islam. Total penghasilan bruto yang diperoleh Dr. Diva dari praktek di rumah sakit selama tahun 2017 adalah Rp582.500.000. Nah, dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran pasal atau besaran PPh pasal 21 terhutang adalah sebagai berikut. Jadi informasinya adalah Dr. Diva ini bekerja di sebuah rumah sakit di Bogor dan juga beliau membuka praktek di rumah sakit Islam. Jadi artinya mendapatkan penghasilan dari dua pemberi kerja. Nah, perhitungan pajak Dr. Diva dari dua pemberi kerja. Kita lihat teman-teman di kotak berwarna hitam, penghasilan kena pajak 50% langsung dikalikan dengan penghasilan selama 2017, yaitu
291.250. Ini merupakan dasar untuk perhitungan pajak. Lalu selanjutnya langsung ke perhitungan PPh terhutangnya. Jadi karena penghasilannya di atas 250, maka dia dikenakan progresif 2 tingkat, 5% dan 15% seperti itu. 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali dengan sisa dari 291.250 dikurangi 5% sebesar 241.250 dikali 15% seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat total penghasilannya sama 291 dan di sini juga 291. Selanjutnya dari 5% dan 15% tadi kita jumlahkan, terdapatlah angka 38.687.500. Nah, ini merupakan PPh terhutang Dr. Diva selama tahun 2017. Jadi ini yang harus dibayarkan. Nah, itu tadi untuk perhitungan tenaga ahli, khususnya ini dokter dari 2 pemberi kerja seperti itu. Jadi dia mendapatkan 2 penghasilan. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah tenaga ahli dengan penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja. Tapi ini masih dalam kategori berkesinambungan tadi. Kita coba sedikit bahas. Apabila dalam 1 tahun periode pajak, tenaga ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari 1 pemberi kerja, maka mereka dapat mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa tunjangan PTKP. Syarat utama tenaga ahli yang mendapatkan tunjangan PTKP tersebut adalah mendapatkan penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja, kemudian memiliki NPWP, fotokopi NPWP suami bagi wanita kawin beserta surat nikah dan kartu keluarga. Jadi, untuk syarat supaya mendapatkan pengurangan dari PTKP, maka teman-teman harus mengajukan terlebih dahulu permohonan seperti itu bahwa memang dia bekerja di satu tempat seperti itu. Jadi nanti ada persyaratan yang harus diserahkan ke kantor pajak. Baik, selanjutnya rumus. Rumus dari PPh tenaga ahli dari 1 pemberi kerja adalah penghasilan bruto dikali 50% dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 tadi. Oke, lanjut. Langsung kita ke contoh kasus ya. Dari data Dr. Diva di atas, jika beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai wajib pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT ABC, maka Dr. Diva harus melampirkan fotokopi NPWP suami, surat nikah, dan kartu keluarga. Dr. Diva hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit Bogor saja dan telah memiliki surat pernyataan secara tertulis kepada rumah sakit tersebut. Berdasarkan data penghasilan bruto yang diperoleh Dr. Diva selama tahun 2017, maka perhitungan PPh pasal 21 terhutang adalah sebagai berikut. Jadi ini datanya masih sama dengan contoh yang pertama tadi, yang sebelum menggunakan PTKP. Nah, ini di sebelah kanan hanya sebagai pengingat bahwa tarif PTKP kita saat ini adalah untuk WP 54 juta, tambahan menikah 4,5, anak 1 sampai dengan ketiga masing-masing 4.500.000. Oke, kita langsung perhitungan pajak terhutang Dr. Diva dari 1 pemberi kerja. Penghasilan kena pajak 50% dikali dengan penghasilan bruto selama setahun. Kemudian langsung dikurangkan dengan PTKP, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Kenapa 54? Padahal statusnya menikah. Nah, untuk WP menikah tetapi dia adalah wanita, maka PTKP-nya tetap hanya sebanyak 50 juta ini, 54 juta rupiah saja. Nah, jadi dasar perhitungan pajak terhutangnya adalah
291.250 dikurang dengan 54 juta rupiah, yaitu sebesar 237.250. Perhitungan PPh terhutang 5% dikali 50 juta rupiah, 15% dikali dengan sisa dari 237 dikurang 50, 187.250, karena ini masih di bawah 250 juta, maka tarifnya adalah 15%, sehingga dari dua tarif tersebut didapatlah angka sebesar 30.587.500. Jadi ini merupakan PPh terhutang Dr. Diva tahun 2007 dari satu pemberi kerja. Mudah-mudahan ini teman-teman sekalian paham, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang berprofesi sebagai dokter atau yang sebagai tenaga ahli seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21, tenaga ahli dengan penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Artinya ini tidak mendapatkan penghasilan setiap bulan seperti itu. Bisa dibilang contohnya adalah komisi. Langsung saja kita ke contoh kasus. Bapak Budi berprofesi sebagai seorang pengacara. Suatu saat beliau menangani kasus dan memperoleh komisi sebesar 620 juta dari PT ABC yang berlokasi di Jakarta. Bapak Budi telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli atas penghasilan tidak bersifat berkesinambungan adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Jadi ini sama dengan penghasilan tenaga ahli yang bersifat berkesinambungan dengan dua pemberi kerja. Ini sama rumusnya ya. Jadi maka perhitungan PPh 21 terutang atas komisi yang diperoleh Bapak Budi adalah sebagai berikut. Jadi Bapak Budi ini berprofesi sebagai pengacara. Oke, perhitungannya ini sama dengan perhitungan yang di awal tadi. Penghasilan kena pajak 50% dikali dengan 620 juta, sebesar 310 juta rupiah. Perhitungan PPh terutang, jadi ada tiga tingkatan, tarif progresifnya ada tiga tingkatan di sini. 5% dikali 50 juta, selanjutnya 15% dikali 250 juta, selanjutnya 25% dikali dengan 10 juta. Jadi total penghasilan atau total penghasilan yang dikenakan pajak sama dengan total penghasilan bruto dikali 50% tadi. Ya, PPh terhutang Bapak Budi atas komisinya adalah sebesar Rp42.500.000. Nah, ini merupakan PPh yang harus dibayarkan oleh Bapak Budi atas komisi yang sudah diterima dari PT ABC tadi. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi sedikit gambaran dan pastinya teman-teman saya yakin paham karena ini sangat mudah sekali buat teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, notaris, dan sejenisnya. Mudah-mudahan ini membantu, dan jika teman-teman sekalian suka dengan channel saya, mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.